Hai, setelah lebih dari 100 tahun menjadi misteri yang menyenangkan bagi para pemburu fenomena aneh, apakah sekarang misteri crop circle telah mulai terungkap? Jika memang belum, apakah kita siap mengakui bahwa crop circle hanyalah sebuah seni buatan manusia yang tidak ada kaitannya dengan ekstraterestrial atau alien? Soal crop circle, komunitas peneliti dan media terombang-ambing antara harus mempercayai sebagai pesan rahasia makhluk berintelijensia tinggi dari peradaban jauh di planet lain, ataukah hanya sekedar karya fantastis dari seniman langka yang bekerja diam-diam untuk memuaskan diri. Pola-pola indah dan rumit crop circle telah menghiasi ladang-ladang gandum di Inggris selama puluhan tahun. Para petani yang kesal karena ladangnya yang dirusak oleh crop circle umumnya masih bisa mengutip uang dari para turis yang ingin menyaksikan dan merasakan sensasi misteri ini. Namun, sepertinya atraksi turis semacam itu akan segera berakhir, dan mungkin juga misteri crop circle akan bernasib sama. Para peneliti dan pemerhati crop circle menyadari satu hal yang tidak biasa, yaitu penurunan jumlah crop circle yang sangat tajam. Dalam pertengahan tahun 2012, paling tidak muncul 50 pola di ladang-ladang gandum Inggris. Tahun berikutnya terjadi penurunan menjadi 15 pola. Seiring berjalannya waktu, tentu pola crop circle akan semakin berkurang. Tetapi, bukan itu yang paling mengganggu, melainkan bentuk pola yang sangat sederhana sehingga memunculkan spekulasi bahwa siapapun yang membuat bentuk crop circle indah pada tahun sebelum-sebelumnya telah memutuskan untuk pensiun. Di situ terlihat jelas seperti dibuat oleh para amatir yang belum memiliki kemampuan untuk menyamai pola terdahulunya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah alien dari planet lain telah dihinggapi rasa jenuh untuk menunjukkan karya-karya spektakulernya di ladang-ladang pertanian? Well, memang iya, para pembuat crop circle itu dihinggapi rasa jenuh atau malas untuk melanjutkan karyanya. Tapi, mereka itu bukan alien. Menurut Daily Mail, yang mengutip sumber-sumber internal, para seniman rahasia yang sebelumnya rajin membuat crop circle memang telah memutuskan untuk berhenti. Salah satunya Julian Richardson yang telah beralih seni ke sand circle. Matthew William, seniman lain, memutuskan berhenti setelah mengalami penyakit yang berhubungan dengan tanaman. Mundurnya dua seniman ini telah membuat seniman lain malas membuat crop circle karena tingkat kompetisi yang semakin lama semakin menurun jauh. Ini kata William nih. Masalahnya adalah para pembuat crop circle hebat telah pensiun atau beralih ke sesuatu yang baru, jadi sudah tidak ada kompetisi lagi. Seniman-seniman tersebut adalah orang-orang yang sangat kreatif, dan tanpa adanya persaingan, banyak seniman lain menjadi tidak peduli dengan crop circle. Setelah itu ia melanjutkan lagi seperti ini. Banyak dari crop circle terbaik yang muncul beberapa tahun belakangan ini dibuat hanya oleh segelintir orang, dan sekarang mereka telah menggantung papan kayu dan pindah ke ladang yang baru. Mengenai Julian Richardson, Matthew berkata, ia ingin mencoba sesuatu yang baru, dan saya rasa ia muak dengan orang-orang yang berusaha mendapatkan uang dari hobinya. Walaupun ia sendiri tidak pernah mendapatkan apa-apa, para petani menjadi semakin galak, dan para penggemar crop circle menuntut semakin banyak, dan kami masih tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Matthew merujuk kepada Monique, seorang ahli crop circle Belanda yang membuat sebuah skema di mana orang-orang yang datang harus membayar supaya bisa masuk dan berjalan di dalam pola crop circle itu. Banyak dari rekan seniman berhenti membuat crop circle karena telah dirusak oleh orang-orang luar seperti Monique yang berusaha mendapatkan uang dari hobi kami. Kami, komunitas pembuat crop circle, tidak suka adanya orang luar seperti dia yang mengambil alih dan berusaha ikut campur. Soal petani yang semakin galak, Matthew pernah mengalaminya sendiri. Ketika tahun 2006, ia ditangkap polisi dan dihukum karena dianggap merusak ladang gandum yang bukan miliknya. Menurut Matthew, jika keadaan ini terus berlanjut, maka tahun-tahun berikutnya bisa jadi tidak akan ada lagi crop circle yang muncul. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit. Logikanya seperti ini. Yang pertama, seniman crop circle aktif bekerja.
Dengan begitu crop circle akan terus bermunculan. Yang kedua, seniman crop circle pensiun. Dengan begitu crop circle tidak akan muncul. Ini berarti crop circle pastilah dibuat oleh seniman crop circle atau manusia. Ya, masuk akal kan? Tapi tentu saja apa yang saya gambarkan tadi lewat 3 poin itu tidak persis menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya crop circle tidak bisa dibilang hilang sama sekali, karena crop circle dengan pola-pola sederhana masih terus bermunculan. Kita tidak tahu ada berapa banyak seniman crop circle yang masih aktif atau mereka yang baru pertama kali mencoba membuat crop circle di luar sana. Sehingga mustahil rasanya untuk bisa benar-benar memecahkan misteri ini. Namun dengan pensiunnya seniman-seniman utama, jelas sekali bahwa kemunculan crop circle yang berpola rumit mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga kesimpulan 3 poin yang saya sampaikan tadi adalah sebuah kemungkinan yang sangat besar. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa crop circle yang berpola rumit sesungguhnya bisa jadi hanya merupakan karya tangan para seniman. Dalam hal ini maksudnya adalah manusia biasa. Bagaimana jika crop circle yang sejati sebenarnya hanya berupa lingkaran-lingkaran bulat biasa seperti yang muncul puluhan tahun yang lampau? Apakah kita masih mengakui keindahan misterinya? Argumen yang selalu diajukan adalah mustahil crop circle bisa dibuat oleh manusia karena polanya terlalu rumit untuk ukuran manusia. Lagi pula pola semacam itu tidak mungkin dibuat dalam semalam. Memang benar. Biasanya yang mengajukan alasan itu adalah yang pertama, para peneliti, yang kedua penulis, setelah itu wartawan, setelah itu penggemar misteri, lalu kalian-kalian semua yang melihat video ini, dan yang terakhir saya yang membahas ini. Tentu saja kita akan menganggapnya sebagai sesuatu kemustahilan karena kita tidak pernah bergelut dengan proses konstruksi sebuah crop circle. Tapi akan lain jadinya jika kita bertanya kepada para seniman yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk mempelajari dan menyempurnakan teknik pembuatan crop circle. Pola yang rumit bukan lagi suatu kemustahilan. Keahlian Julian dalam membuat crop circle berpola rumit juga dikonfirmasi oleh peneliti lainnya yang bernama George Wingfield. Ia adalah peneliti crop circle yang punya kaitan dengan komunitas membuat crop circle. Menurutnya, pola crop circle angka V yang muncul di Inggris pada tahun 2008 dan yang hanya bisa dipecahkan oleh seorang ahli astrofisika sesungguhnya adalah buah karya seorang seniman yang dikenal dibantu oleh Julian. Jadi bukan karya alien walaupun memiliki pola matematika yang rumit. Keahlian Julian bahkan menginspirasi circle maker lainnya yang sering mendedikasikan karya-karya mereka untuknya, dan mereka memberikan petunjuknya lewat sebuah inskripsi misterius. Walaupun terlihat seperti bahasa dari planet lain, inskripsi tersebut sesungguhnya adalah huruf F, O, dan C yang merupakan singkatan dari Friend of Julian. Buat kalian yang masih tidak percaya bahwa pola serumit itu bisa diselesaikan dalam 1 malam saja, akan saya buktikan dengan memberikan sebuah video pembuatan crop circle yang bisa selesai dalam 1 malam saja. Nah, jika pola yang rumit bukan lagi sebuah kemustahilan, bagaimana dengan ciri-ciri fisik seperti adanya unsur logam pada tanah atau perubahan kecepatan pertumbuhan tanaman gandum? Levengood, seorang profesor yang meneliti tentang crop circle, dengan jelas memperingatkan bahwa sampel yang diambilnya berasal dari berbagai tanaman seperti kedelai, gandum, atau jagung. Ia juga menekankan bahwa crop circle yang ditelitinya tidak memiliki bentuk geometri khusus. Nah, pernyataan ini penting nih, karena berarti ada kemungkinan kalau sampel yang ditelitinya adalah formasi crop circle
yang berbentuk sangat umum seperti lingkaran biasa yang sederhana, dan bukan pola rumit yang muncul setelah tahun 1990 ketika para seniman seperti Julian mulai beraksi. Misalnya seperti gambar ini. Jika crop circle yang sejati hanya berbentuk lingkaran sederhana yang seperti itu, bukankah kadar misterinya akan semakin berkurang? Bahkan jauh berkurang. Lalu apakah crop circle berarti tidak ada sangkut pautnya dengan alien? Saya tidak pernah berkata demikian. Jadi tadi si Levengood itu menjelaskan bahwa dia juga menemukan anomali-anomali aneh yang terjadi pada tanaman yang berada di sekitar crop circle. Jadi dia mengatakan bahwa ada kandungan logam-logam yang ada di tanaman-tanaman itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa Levengood menemukan tanaman beranomali aneh itu hanya pada crop circle dengan bentuk yang sederhana. Sedangkan untuk pola yang rumit, Levengood jarang sekali atau mungkin bahkan tidak pernah menemukan tanaman yang beranomali aneh itu. Nah guys, lagi-lagi sekian dulu video saya untuk kali ini. Sempatkan diri kalian untuk menekan tombol like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik. Akhir kata saya ucapkan goodbye.